Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi Amir, stam ke-40120-142. Saya dari kelompok 1 kelas D. Di sini kelompok saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Adapun anggota kelompok saya yaitu Winarsi Amir, saya sendiri, Tirta Yulia Ananda, Rismawati, Nina, Feniar S. Ahmad, Muhammad Rizki, Siti Nurfadila, dan Syamsidar. Baiklah teman-teman, kita akan mempelajari materi tentang integrasi nasional. Di sini kita mulai dengan pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan berbagai aspek perbedaan sosial budaya yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Baiklah teman-teman, itulah tadi pengertian integrasi nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina, stam A4012015. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu jenis integrasi nasional. Yang pertama, satu, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menuju pada proses penyatuan bangsa, kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menuju pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial wilayah masyarakat tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Yulia Ananda dengan NIM A40120-151. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang nilai-nilai integrasi. Selanjutnya tentang integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensi terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Selanjutnya tentang integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi pencapaian dan tujuan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, stam A40120-149. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi elit massa. Integrasi elit massa adalah dinamika integrasi elit massa yang ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya untuk melalui berbagai kegiatan, misalnya berkunjung ke daerah-daerah untuk bertemu dengan kader PKK atau wakil pos presiden. Kegiatan ini sifatnya untuk mendekatkan dan masa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi elit massa juga menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, yang mendekatkan perbedaan-perbedaan ini mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi elit massa ini juga menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintahkan, yang mendekatkan perbedaan-perbedaan ini
juga mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Demikian yang saya sampaikan pada malam ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniel S. Ahmad, Stambuk A401200133. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu tentang integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit, massa baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjabatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidah, Stambuk A401200145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fadila, Stambuk A401200117 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmawati, Stambuk A401200140. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya integrasi nasional. Indonesia sejak tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah kemerdekaan, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah negara yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik
unik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misalnya, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.